Selamat pagi Pak Greg dan teman-teman semua. Saya Clarissa Jaslyn dengan NIM 20D10065 akan menjelaskan tentang tema-tema moral dalam hidup. Yang pertama, fase kehidupan manusia sebagai paradoks moralitas. A. Awal kehidupan dan kepribadian. Faktor pembentuk kepribadian yang menentukan kemanusiaan merupakan prinsip moralitas yang berlaku sejak manusia muncul di dalam kandungan. Faktor yang membuat manusia memiliki kepribadian ditentukan oleh dua penentu dinamika emosi, yaitu faktor internal atau biologis dan eksternal atau sosiologis. Kepribadian-kepribadian ini menentukan tanggung jawab manusia. Konsep pengertian kepribadian ini merupakan tingkah laku yang ditampakkan ke lingkungan sosial dan kesan diri yang diinginkan agar dapat ditangkap oleh lingkungan sosial. Kepribadian terbentuk karena faktor biologis, seperti persepsi psikologi kognitif humanistik. Terdapat 3 konsep kepribadian diri, yaitu atensi, persepsi, dan memori. Interaksi ketiganya akan membuat individu memahami siapa dirinya sehingga otak akan mengalami perkembangan dan menyerap serta bereaksi terhadap informasi dari perkembangan diri. Bagi Adler, kehidupan manusia dimotivasi oleh dorongan utama untuk mengatasi perasaan inferior menjadi superior. Kepribadian terbentuk karena adanya reaksi terhadap aksi sosial. Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari fisiologis maupun aktualisasi diri. Jenis kebutuhan ini berkaitan dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri. Alasan mengapa manusia berbuat tidak sesuai moral. Yang pertama, karena faktor biologis fisiologis, kedua karena pengaruh sosial negatif, dan ketiga gabungan dari kedua hal tersebut. Poin B, fase kedewasaan sebagai konflik moralitas. Definisi masa dewasa. Yang pertama, masa dewasa dibagi menjadi 3, yaitu early adulthood, di mana usia dalam rentang 20 sampai 40 atau 45 tahun. Pada masa ini manusia menemui konflik tahap awal, yaitu intimasi. Krisis terbesar yang dialami adalah kerinduan untuk berelasi yang hangat. Pada masa krisis awal ini, sebagian memilih untuk menikah namun ternyata memilih untuk berpisah. Ada pula yang memilih untuk terus single. Kemudian rentang usia yang kedua adalah middle adulthood, dalam rentang usia 40 atau 45 tahun sampai usia 65 tahun, di mana terdapat konflik tahapan ketujuh dalam perkembangan manusia, yaitu generativity versus stagnation, di mana mereka akan merasa bahagia apabila dapat mewariskan sesuatu dan akan merasa tidak bahagia apabila tidak dapat mewarisi sesuatu. Krisis ini terjadi apabila pada masa muda orang tersebut tidak melakukan perkembangan, namun berada dalam stagnation sehingga orang tersebut berhenti berkembang dan menjadi self-absorbed. Dan late adulthood atau orang yang berusia setelah 65 tahun. Pada masa ini, orang akan mengalami ego integrity versus despair, di mana masa ini merupakan hasil dari perjalanan konflik yang telah mereka alami, dan bagi yang memiliki sense of integrity masih percaya bahwa hidup mereka berarti. Namun sebaliknya, yang mempunyai sense of integrity masih percaya bahwa mereka telah berbuat sesuatu yang sia-sia selama hidup mereka. Yang kedua, moralitas terhadap manusia berkebutuhan khusus. Poin A, moralitas dan orang kebutuhan khusus. Konsekuensi kerusakan neurologis terhadap moralitas, seperti cedera otak atau trauma, dapat menimbulkan berbagai gejala. Hal ini akan berpengaruh pada perilaku manusia tersebut. Contohnya, seperti orientasi gangguan, gangguan memori, gangguan fungsi intelektual, gangguan penilaian, pengaruh labil dan dangkal, kehilangan ketahanan emosional, lupus frontal syndrome. Kerusakan otak dapat memiliki banyak efek yang melibatkan persepsi visual, pendengaran, kinestetik, koordinasi, motorik, dan fungsi memori, bahasa, perilaku konseptual, perhatian atau reaksi emosional. Kemudian poin yang ketiga merupakan coping stress. Definisi stres merupakan penyakit yang mampu membawa manusia mengalami penurunan energi kehidupan. Orang yang memiliki perubahan ketegangan dalam ketidakmampuan mengatasi kemampuan dari luar akan mengalami dampak stres dan gejala yang ditimbulkan seperti yang pertama gejala fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Kemudian
Poin B yaitu coping stress dibagi menjadi dua, yaitu problem focus coping yang merupakan strategi menanggulangi stres dengan menghadapi masalah secara langsung. Kemudian emotion focus coping. Hal ini berpusat pada emosi namun tidak mengubah stres. Kemudian peran doa dalam coping stress. Doa bukan hanya komunikasi individu dengan Tuhan, melainkan juga merupakan usaha untuk mempunyai kualitas mendekati keilahian, yang juga termuat dalam teori Becoming the Image of God. Dalam teori ini dibagi menjadi 3 tahap spiritualitas individu yang memiliki 3 manfaat, yaitu manusia menjadi tidak merasa kesepian dan memiliki orang terkasih di sekitar. Kemudian sebagai sarana sumber identitas diri, dan yang terakhir sebagai sumber informasi tentang dunia luar dan tentang diri sendiri. Sekian video dari saya, terima kasih.